Salam sehat buat semuanya. Kembali lagi, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey York. Setelah pertarungan sengit, Zait's Ray akhirnya kalah. Dan pada saat itu, aliansi bela diri negara HAM muncul di tempat itu. Apa yang ingin dilakukannya? Temukan jawabannya di sini. Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5210-5214. Chapter 5210. Melihat adegan ini, Harvey York sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Kali ini, dia tidak lagi melawan dengan tangan kosong, tetapi dia mengambil pedang yang tergeletak di tanah dan mengayunkannya ke depan. Terang! Bau amis menyebar pada saat ini, dan tampaknya memiliki sedikit aura korosif. Harvey York menyipitkan matanya sejenak, dan kemudian mengerutkan kening. Aku mengerti. Pil yang baru saja kamu telan tidak hanya membuat kekuatanmu meroket, tetapi juga mengisi darahmu dengan racun. Itulah mengapa ketika kamu menggunakan pil ini, kekuatan Dewa Perang akan meledak dalam waktu singkat. Racun ini setara dengan stimulan untuk orang sepertimu yang sudah lama melumuri tubuhmu dengan ramuan. Tapi bagi orang-orang yang belum direndam dalam ramuan, benda itu akan sangat beracun. Selama mengenaiku sedikit saja. Jika aku tidak mati, maka aku akan menjadi setengah lumpuh. Zait's Ray mencibir dan tidak menjawab. Dia menambah kecepatan pada pedang di tangannya, dan setiap gerakan membawa aura kematian. Harvey York tidak ingin terkontaminasi dengan darah beracun ini. Pedang tangannya menebas secara horizontal dan vertikal, tindakan yang tampaknya sederhana, tetapi mampu memblokir staf serangan Zait's Ray. Seiring dengan serangan itu, kekuatan Zait's Ray mulai sedikit berkurang, dan tidak sebaik sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa khasiat obat di tubuhnya tampaknya akan hampir habis. Memikirkan hal ini, Harvey York berkata dengan enteng. Zait's Ray, jika kamu bisa membuat 10 gerakan lagi, itu mesti tidak akan berhasil. Bahkan setelah minum obat itu dan menjadi Dewa Perang untuk sementara waktu, kamu bahkan belum bisa melukai atau menyentuh sehelai rambutku. Kamu benar-benar tidak berguna. Zait's Ray membeku sesaat, dan hampir muntah darah dengan perkataan Harvey York. Pada saat ini, dia menatap Harvey York dan berkata dengan dingin. Harvey York, jangan hanya berlarian jika kamu memiliki kemampuan. Hanya menghindar saja, kemampuan macam apa yang kamu miliki. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Harvey York tersenyum kecil. Dia membuang pedang pulau di tangannya dan berkata dengan santai. Percaya atau tidak? Aku akan menamparmu sebentar lagi. Aku percaya pada pamanmu. Zait's Ray berpikir bahwa taktik agresifnya telah berhasil. Dia menyeringai dan langsung menyerang ke depan. Menurut pendapatnya, Harvey York yang kehilangan pedangnya, hanya mencari kematiannya sendiri. Tetapi, meskipun dia bergerak dengan sangat cepat, tetapi Harvey York jauh lebih cepat darinya. Di dunia seni bela diri, tidak ada yang tak terkalahkan, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Ketika pedang Zait's Ray sudah setengah jengkal di tenggorokan Harvey York, Harvey York segera bergerak sedikit ke samping untuk menghindarinya sebelum maju selangkah dan menamparkan wajah Zait's Ray. Plak! Suara tamparan yang sangat renyah terdengar. Wajah Zait's Ray langsung lebam dan matanya berkunang-kunang. Tubuhnya terpental sebelum jatuh menabrak dinding kayu dengan keras. Pada saat yang sama, tubuhnya yang merosot mulai bergetar hebat seperti tersengat listrik dan darah hitam mengalir keluar dari mulutnya. Wajahnya yang sebelumnya terlihat lebih muda, sekarang kembali seperti sebelumnya yang berusia 30-an. Jelas, efek pil yang ditelannya telah hilang pada saat itu. Dan pertempuran barusan telah menguras banyak kekuatan Zait's Ray. Pada saat ini, Zait's Ray bahkan tidak bisa berteriak atau melawan, tetapi hanya bisa berdiri dengan gemetar di dinding. Dia tidak mati, tetapi dia sudah dikalahkan. Kekalahan yang mengecewakan. Di depan tamparan Harvey York, seorang Dewa Perang hanya menjadi omong kosong. Chapter 5211. Kakak. Melihat pemandangan ini, para master gerbang surga saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Tidak ada yang percaya bahwa Zait's Ray sudah kalah dengan begitu rapi, hanya dengan tamparan sederhana. Mereka memandang Harvey York penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Jelas mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda biasa bisa mengalahkan Zait's Ray dengan begitu mudah. Ini jelas merupakan kekuatan Dewa Perang. Di seluruh gerbang surga, mereka berpikir bahwa hanya Dewa Perang yang sebenarnya, Leighton's Ray, Master Sekte yang dapat menekannya. Memikirkan hal ini, para master hebat dari gerbang surga hanya bisa saling memandang dengan cemas. Bagaimana bisa? Bagaimana selanjutnya? Alani Carlson juga sangat terkejut melihat itu. Jelas, dia sudah sangat mengagumi Harvey York, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan begitu sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, Alani Carlson menggigil dengan cerdas. Senjata api, cepat! Lindungi dia! Pada saat ini, para ahli gerbang surga yang gemetar dengan cepat mengeluarkan senjata api dari pinggang mereka, dan kemudian melindungi Zait's Ray di tengah. Namun, meskipun senjata api dikeluarkan, wajah para ahli hebat di gerbang surga masih lebih jelek dari yang lain. Aku sudah bilang, kamu tidak akan bisa. Harvey York mengabaikan hal itu dan memandang Zait's Ray dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan, seperti yang baru saja aku katakan,
Karena gerbang surga tidak bisa memberiku keadilan, maka aku akan mengambilnya sendiri. Karena tidak ada keadilan di gerbang surga, maka aku adalah keadilan di gerbang surga. Kelopak mata Zaitz Ray melonjak, dan dia menggertakkan giginya dengan keras. Harvey York, aku akui, kamu sangat kuat. Untuk dapat memiliki kekuatan tempur seperti itu di usia yang begitu muda, kamu benar-benar jenius yang nyata. Tapi jangan lupa, ini adalah markas utama gerbang surga. Gerbang surga telah berdiri selama ribuan tahun. Di sini, bahkan jika kamu bisa mengalahkanku, bisakah kamu mengalahkan senjata api? Bisakah kamu mengalahkan puluhan ribu orang-orang dari gerbang surga? Jangan naif. Dua tinju tidak bisa mengalahkan empat tangan. Mendengar kata-kata Zaitz Ray, para ahli di gerbang surga yang sedikit takut itu semua melepaskan pengaman senjata api mereka. Mereka bersiap untuk bertarung dengan Harvey York sampai akhir, untuk melindungi wajah gerbang surga. Harvey York menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Tidak masalah, baik itu keluarga Master Sekte, keluarga Lowe dan keluarga Bowie, karena mereka memiliki andil di dalamnya. Maka semua harus membayar harga yang cukup atas kematian Quill Gibson. Tepat ketika Harvey York hendak melangkah maju, tiba-tiba pintu halaman yang tertutup ditendang terbuka. Pintu kuno itu jatuh langsung ke samping. Setelah itu, lusinan pria dan wanita dengan pakaian mewah berjalan masuk sambil membawa pedang dan senjata api di pinggang mereka. Orang yang pertama masuk adalah seorang wanita berambut pendek, dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya saat ini. Dia menggunakan sepatu hak tinggi yang membuat suara keras ketika dia berjalan, dan menarik perhatian semua orang di tempat itu. Melihat wanita ini muncul, Zaitz Ray tiba-tiba tersenyum dan berkata, Harvey York, sepertinya kamu tidak bisa menyentuhku malam ini. Bukan hanya tidak bisa menggerakkanku. Kamu harus membayar harga yang tak terbayangkan untuk tindakan sembronomu. Karena, orang yang muncul di depanmu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa kamu lawan. Chapter 5212. Wanita berambut pendek itu berjalan perlahan ke tengah-tengah tempat itu sambil melipat tangannya di belakang punggungnya. Tatapannya acuh tak acuhnya, melirik orang-orang saat ini. Setelah melihat Harvey York, dia lalu berkata dengan dingin. Akhir-akhir ini, semua kucing dan anjing yang berlari entah dari mana, hanya ingin memimpin keadilan tanah suci seni bela diri. Pengadilan? Kamu pikir kamu siapa? Pemimpin Liga Aliansi Bela Diri Negara H, atau perwakilannya? Berbicara tentang ini, wajah wanita berambut pendek itu menjadi dingin dan dia berkata, Harvey York, aku sudah tahu apa yang terjadi di sini. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah secepatnya. Jika tidak, aku akan melenyapkanmu tanpa penguburan yang layak. Harvey York berkata ringan. Siapa kamu? Aku adalah Direktur Kantor Aliansi Bela Diri Negara H di Gerbang Surga, Nona Lowe. Aku berasal dari keluarga Lowe Desa Gerbang Surga. Aku di sini untuk mewakili otoritas Aliansi Bela Diri Negara H. Aliansi Bela Diri H negara lebih kuat dari yang lain, ini bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Namun, Liga Aliansi Bela Diri Negara H sudah menjadi salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Liga Aliansi Bela Diri Dunia. Menyinggungku berarti menyinggung Aliansi Bela Diri Negara H, dan menyinggung Aliansi Bela Diri Negara H berarti menyinggung Aliansi Bela Diri Dunia. Jika kamu menyinggung Liga Aliansi Bela Diri Dunia, kamu akan berakhir dengan mengenaskan. Oh, Harvey York mengangguk dengan tenang. Karena kamu adalah anggota Liga Aliansi Bela Diri, maka berdiri di samping dengan patuh. Dan tunggu sampai aku selesai dengan masalah ini, maka kamu dapat mengurus sisanya. Harvey York tampak acuh tak acuh, Aliansi Bela Diri Negara H memang sangat bagus, tetapi baginya, itu tidak berarti apa-apa. Harvey York. Mendengar perkataan Harvey York, wajah Nona Lowe langsung menggigil karena marah. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Apakah kamu tahu identitasku di kantor ini dan apa yang diwakilinya? Saat kamu tahu bahwa aku ada di Desa Gerbang Surga, bisakah kamu mengatur Aliansi Bela Diri Negara H? Ayo, katakan padaku, siapa yang memberimu nyali untuk tidak menghormatiku? Harvey York berkata dengan ringan. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk memberiku wajah, bagaimanapun juga, aku adalah wajah besar. Kamu. Dia gemetar karena marah, wajahnya yang cantik langsung membeku. Dia menunjuk Harvey York, dan berkata dengan dingin. Sekarang, aku memperingatkanmu atas nama Aliansi Bela Diri Negara H. Serahkan dirimu. Tunggu sampai Aliansi Bela Diri Negara H berurusan denganmu. Jika kamu berani melawan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu harus tahu bahwa otoritas Aliansi Bela Diri Negara H di Tanah Suci Seni Bela Diri berada di atas 4 pilar. Jika kamu melawan, aku akan menembakmu sekarang, dan tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya, dan selusin pria dan wanita berpakaian Cina mengangkat senjata mereka. Mereka langsung melepaskan pengamannya dan mengarahkannya kepada Harvey York. Harvey York masih terlihat acuh tak acuh. Karena pihak lain berasal dari keluarga Lowe, itu normal baginya untuk memusuhi dirinya. Apalagi setelah datang, dia tidak perlu bertanya benar atau salah, dan dia siap untuk mengambil keputusan sendiri secara langsung. Ini semua tentu untuk mendukung keluarga Lowe. Dia sudah memimpin Desa Gerbang Surga, dan dia benar-benar memberikan kejutan di setiap langkahnya. Namun, meski keduanya memiliki hubungan, Harvey York tidak merasakan apa-apa.
Pada saat ini, dia hanya mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Kamu sepertinya lupa satu hal. Di mana kita berada, adalah tempat keluarga Gibson. Aku tinggal di sini untuk sementara waktu. Orang-orang dari negara pulau dan pengkhianat ini datang ke wilayahku dengan arogan dan sombong untuk menyakitiku. Sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara H di sini, tidakkah kamu seharusnya menegakkan keadilan? Bukan menangkap korban. Apakah menurutmu aliansi bela diri negara H hanya alat bagimu untuk memamerkan kekuatanmu? Chapter 5213. Tidakkah menurutmu agak konyol bahwa kamu berpura-pura menjadi utusan keadilan di sini? Harvey York tidak bermaksud memberi wajah Nona Lowe, dia berbicara dengan sinis. Oh, kamu berani mengatakan ini? Saat ini, setiap orang harus memperhatikan bukti ketika mereka berbicara. Wajah wanita itu menjadi dingin. Namun, aku punya bukti bahwa kamu sudah melanggar hukum dan bertindak sombong di gerbang surga. Lagi pula, kamu masih berani mengancamku sekarang. Kejahatanmu bertambah lagi. Hanya orang yang lewat sepertimu yang datang entah dari mana, dan kamu masih ingin memberikan keadilan di gerbang surga. Ayo. Jika kamu memiliki kemampuan, maukah kamu mencobanya di depanku? Dia terlihat semakin arogan, dan pada saat yang sama ada sedikit provokasi di matanya. Jelas, selama Harvey York berani terus berbicara omong kosong saat ini, dia akan memerintahkan anak buahnya untuk menembak Harvey York secara langsung. Zaid Ray di samping berkata dengan dingin. Nona Lowe, kamu harus berhati-hati. Meskipun orang ini sangat sombong, dia memiliki kekuatan dewa perang. Jika aku tidak salah, dia mungkin adalah orang yang dikirim kembali oleh pasukan musuh untuk membuat masalah. Tujuannya adalah untuk membuat kekacauan desa gerbang surga. Dan bahkan, mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan desa gerbang surga dan membuat gerbang surga sebagai alat untuk ambisinya. Nona Lowe, jangan biarkan dia pergi. Jelas, untuk mendapatkan kemenangan atas dirinya sendiri, Zaid Ray berbicara dengan rasa tidak tahu malu saat ini. Dia tidak ragu-ragu untuk terlihat buruk, demi untuk melenyapkan Harvey York hari ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengalahkannya ke depan? Tuan Muda Ray, Nona Carlson. Jangan khawatir. Aku sudah memiliki bukti yang tepat. Hari ini, aku pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Keadilan untuk semuanya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Harvey York dengan ganas, dan berteriak lagi. Harvey York, apakah kamu benar-benar ingin melawan aliansi bela diri negara H? Jangan lupa, Liga Aliansi Bela Diri Negara H kami memiliki tempat yang dijaga oleh perwakilan York yang legendaris. Jika kamu tidak bisa bergaul denganku, dan kamu menyinggung Aliansi Bela Diri Negara H. Jika perwakilan kami York bergerak, apalagi Dewa Perang, bahkan 10 Dewa Perang dapat ditampar sampai mati. Jika kamu tidak bisa melewati kami, kamu sebaiknya memikirkan konsekuensinya. Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan. Kamu menggunakan tanda perwakilan York untuk berpura-pura berada di luar, apakah perwakilan York tahu itu? Oh, kapan giliranmu untuk mengurus urusan aliansi bela diri negara kita? Nona Lowe menatap Harvey York dengan jijik. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu menyinggungku, kamu akan ditangkap. Konsekuensinya tidak dapat diprediksi, dan kejahatan akan ditambahkan sekali lagi. Jelas, menurut pendapatnya, jika orang luar berani melawan orang besar dengan identitas ganda seperti dirinya. Ini sama saja dengan mencari kematian. Memikirkan hal ini, Nona Lowe segera mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, dan mengarahkannya ke dahi Harvey York, sebelum berkata dengan dingin. Berlutut dan serahkan dirimu. Kalau tidak, aku akan melenyapkanmu. Harvey York menghela napas dan tampak tak bisa berkata-kata. Tuan Muda York. Maaf aku terlambat. Pada saat ini, Rahel Hardy dengan cepat muncul di balik pintu. Dia melirik Harvey York dengan ekspresi sedikit bersalah. Jelas, perubahan di sini telah membuatnya khawatir, dan dia segera datang karena takut Harvey York dalam masalah. Melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey York, Rahel Hardy menghela nafas. Chapter 5214. Bajing. Apakah kamu tidak melihat aliansi bela diri negara H melakukan tugas resmi? Mendobrak dengan santai, apakah kamu tahu konsekuensinya? Melihat adegan ini, Nona Lowe sangat marah. Dia telah berada di desa gerbang surga selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang memukul wajahnya berulang kali. Hanya saja Rahel Hardy mengabaikan suasana tegang di tempat tersebut, dan dengan cepat berjalan ke sisi Harvey York dan berdiri dengan kepala tertunduk. Harvey York tersenyum dan berkata ringan. Tidak apa-apa. Beberapa kucing dan anjing di pinggir jalan hanya membuat keributan. Ini akan bersih dalam beberapa saat. Ngomong-ngomong, di mana tasku? Rahel Hardy mengeluarkan tas kulit sapi dari tas jinjingnya dan menyerahkannya kepada Harvey York dengan hormat. Harvey York mengutak-atiknya isi dalam sebentar, lalu mengeluarkan token giok dan melemparkannya ke meja kopi. Kemudian dia memberi isyarat kepada Rahel Hardy untuk membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri. Setelah menyesapnya, dia melirik dengan ringan, dan berkata, Berlututlah. Kelopak mata Nona Lowe melonjak, dan tanpa sadar dia melirik token yang dilemparkan Harvey York di atas meja kopi. Anggota lain dari aliansi bela diri negara H juga secara tidak sadar meliriknya.
Dan saat mereka melihat token, wajah orang-orang ini langsung tenggelam. Tidak peduli apakah Harvey York adalah dewa perang atau tidak peduli apa dukungan Harvey York di Golden Sands. Tapi Nona Lowe dan partinya, yang didukung oleh aliansi bela diri negara H, dapat menekan siapapun dengan santai. Bagaimanapun, aliansi bela diri negara H saat ini berbeda dari masa lalu. Aliansi Bela Diri Negara H, yang telah bergabung dengan Liga Aliansi Bela Diri Dunia dan telah menjadi salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen, memiliki kepercayaan diri yang cukup bahkan dalam menghadapi 4 pilar, 10 keluarga teratas, dan 5 klan kuno. Bagaimanapun, itu semua berkat jasa perwakilan York yang legendaris. Perwakilan York yang bisa melawan negara sendirian dan menentang langit dengan kekuatannya sendiri. Dengan orang seperti itu, Aliansi Bela Diri Negara H cukup bangga dan bisa menekan siapapun. Tapi masalahnya, sekarang token itu dilempar oleh Harvey York. Meskipun dia telah berada di pucuk pimpinan gerbang surga, dia tidak akrab dengan manajemen senior dari Aliansi Bela Diri Negara H. Tapi masalahnya adalah, tidak peduli seberapa asingnya itu, dia tidak akan pernah salah mengidentifikasi token ini. Token Aliansi Bela Diri Negara H, token perwakilan York. Ini juga berarti bahwa orang di depannya adalah perwakilan York dari Aliansi Bela Diri Negara H. Oh, memegang barang palsu seperti itu untuk menipu di sini. Kamu membuat satu kesalahan lagi. Kamu. Pada saat ini, dia hanya bosan menggertakkan giginya untuk menghibur dirinya sendiri. Tetapi baru setengah jalan, dia benar-benar tidak bisa melanjutkannya. Buk! Dengan suara keras, dia akhirnya berlutut tak terkendali. Dan seiring dengan gerakannya, orang-orang yang berada di belakangnya juga berlutut satu persatu. Hanya bisa dikatakan, betapa sombongnya mereka barusan, betapa malunya mereka sekarang. Dia bahkan lebih sadar, bahwa kali ini dia telah menyebabkan bencana besar. Dia sudah menyinggung orang besar di depannya. Bukan hanya dia sial, tetapi dia juga takut orang-orang di belakangnya akan sial. Dan orang di depannya ini benar-benar seperti yang dia katakan, dia akan menjadi langit biru desa gerbang surga. Perwakilan York dari Aliansi Bela Diri Negara H. Karena dia muncul di markas gerbang surga, bahkan Master Sekte, Layton's Ray, tidak akan berani untuk tidak mematuhinya sedikit pun kan, apalagi dirinya. Perwakilan York, aku minta maaf, itu semua salah paham. Tidak. Aku sudah ditipu oleh orang lain. Aku juga meminta perwakilan York untuk memberi kami kesempatan demi aliansi seni bela diri dunia.